Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam hadirat saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Di bahasanya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berkati kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami boleh membawa pulang dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang siap menyampaikan firman-Mu saat ini. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdoa. Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 12 dengan perikop dosa karena ludah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang dan jangan kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan lekang pada mulut muda sehingga dia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh tubuh yang amat kecil menurut kehendak Juru. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang mendarat dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak dikuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar dengkar dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan. Mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, Aku akan menaruh rohku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi
tema firman Tuhan kita renungkan pada pagi yang indah ini mengajak kita dengan kata demikian, berhati-hati dengan kata-kata. Pantong di bawah pohon. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kata hati-hati berarti kita bisa lewat, tapi butuh perhatian. Karena di situ ada mengandung akibat. Kalau jangan berarti tidak boleh. Jangan menjawabnya berarti tidak boleh, bersama bahaya, tidak boleh. Tapi kalau hati-hati diperkenankan, boleh lewat, tapi dikasih ingat supaya ada perhatian. Karena di situ ada berbahaya. Jemaat Tuhan yang berkati, marilah kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menikmati hidup dalam setia. Mari kita melihat perjalanan kehidupan kita selama ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa menyenangkan hati kita di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ataukah mendatangkan kehakiman dan mendatangkan belajar dan kebenaran firman Tuhan. Salam dari hamba Yesus Kristus Yakobus kepada 12 bangsa dalam tanah rantauan, bagaimana mereka harus menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab di dalam Dia kasih satu jodoh karena dosa, karena tidak kami berdosa. Kebilang dosa karena tidak dari mana-mana, dosa datang karena kami punya lidah. Tidak jauh di mana, tidak ada di selatan laut, tidak ada di atas langit, tapi sangat dekat. Biasa kita dengar dan kita katakan tidaklah berdoa, obat di mana saja dengan hati pendidih, tadi berkata demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dan juga dengan lidah kita mengutuk manusia dalam ciptaan. Kita baca salam dari Yakobus kepada dia bilang, saudara-saudaraku, jangan berarti larangan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Jangan di antara kamu mau menjadi guru. Guru itu dia mengajar, dia banyak mengajarkan hal yang mendatangkan pengetahuan, mendatangkan hikmat bagi murid Buddha. Tapi dari Rasul Yakobus, hamba Yesus Kristus, dia menyampaikan kepada 12 Tuhan, jangan di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Karena guru banyak berkata-kata akan dihakimi dengan hukuman yang sangat besar. Harus siap bertanggung jawab kalau menjadi seorang guru. Karena kita menaburkan kata-kata yang mengandung tanggung jawab dalam. Karena itu dia mengajar, dia memberikan salam. Jangan katakan kamu karena guru dia banyak ngomong, tapi perbuatannya tidak disertai. Pada hakikatnya ada tanggung jawab dan sia-sia. Dan Yakobus juga memberikan beberapa contoh dekat. Kalau kita ngomong tentang Buddha, pasti jauh sekarang ini akan mau lihat yang punya bentuknya, menjadi tidak tahu apalagi kalau kita mau menggunakan Buddha. Tapi saya percaya bahwa kalau kita pegang Buddha, kita pakai tubuhnya, kita bisa kendalikan kemana kita mau. Kalau kita naik Buddha, pasti kemana sih? Tahu kaget, paling merah putih. Dan ada contoh yang kedua tentang kapal yang begitu amat besar, diterbangin keras dan bisa dikendalikan oleh pengemudi yang
paling amat kecil. Dia kasih contoh-contoh. Itu pun juga lidah kita ini dalam kehidupan kita dia paling amat kecil, tapi dia mengandung racun dan sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati dalam menyampaikan kata-kata, dia tidak mendatangkan berkat dalam hidup, tapi dia mendatangkan malapetaka. Yakobus menyampaikan itu dan dia berkata ulang, lihatlah betapapun kecilnya api, paling kecil, tapi dia bisa membakar sekedar hutan emas. Dia kecil tapi dia menyelesaikan emas. Begitu pun lidah. Dia kecil tapi dia bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita dengan cara berkata, menghancurkan keluarga, menghancurkan persekutuan dalam hubungan berjemaah. Salah tidak menggunakan dengan penyertaan. Yakobus dia berkata, betul dengan lidah kita menuju Tuhan, tapi jangan sampai dengan lidah yang sama juga kita gunakan dan mengutuk. Dari mulut yang satu keluar dekat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh. Dikatakan tidak boleh dipakai. Karena saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Pohon ara dari tanah, pohon ara yang menghasilkan buah zaitun. Konsepnya joyfet ina fuanoa. Tidak mungkin. Kalau Yakobus berkata, tidak mungkin kau tanam pohon ara menghasilkan buah zaitun, dan tidak mungkin kau tanam zaitun menghasilkan buah ara. Demikian juga mata air asing tidak dapat mengeluarkan air mawar. Yang memberikan beberapa contoh tentang kehidupan, bagaimana kita menunjukkan sebuah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, iman dalam organisasi kehidupan keluarga berjemaah. Apa yang kita dapat dalam kebenaran firman salam daripada Yakobus dan kepada saudara sebangsa jemaat Tuhan yang diberkati. Kalau dia tidak berkata-kata, kalau dia dapat berbagi berkata-kata, kira-kira kita anaknya bilang apa? Ikan apa? Atau untuk padahal dia melakukan tapi dia tidak mau kata-kata. Antau dia sengaja atau dia berdiri sengaja. Kalau dia berkata-kata pasti kita mendengar hasil apa yang dia lakukan. Tidak mungkin hati berpikir lain, perilakunya lain, dan berbuat lain. Kira-kira ada masalah. Mendatangkan apa dalam kita? Damai sejahtera, ada sukacita, atau ada kebenaran. Dia punya diri saja sudah menciptakan permusuhan dalam diri, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana ia menciptakan kebaikan dalam diri? Karena itu Yakobus memberikan saran kepada dua suku bangsa harus hati-hati dalam menggunakan kata-kata, harus sesuai dengan apa yang kau pikir, sesuai dengan apa yang kau lakukan. Mato sama tenda dan sana harus hati-hati. Kaisar dan sama tenda membawa celakalah hidup. Dia bagaikan api yang kecil menghanguskan, membakar seluruh kehidupan, nilai kehidupan dalam keluarga berjemaah dan tidak benar. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Kristus. Hidup ini adalah anugerah Tuhan dalam semua ciptaan dengan kemuliaan. Tapi bagaimana kita menjalankan dengan takut akan Tuhan, atau kita jalankan menurut apa yang kita mau membawa kita kepada Kristus. Kita tidak pernah mengenal hidup dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap diri Tuhan. Kita hanya mengenal diri kita dengan apa yang kita kehendaki.
tetapi perbuatan, perkataan memuliakan Tuhan. Itu yang melindungi kita di tengah-tengah perjalanan hidup yang penuh dengan keharusan. Tetapi kalau kita membanggakan kehidupan kita dengan kata-kata yang menunjukkan ego kita, egois kita, pasti kita tidak pernah menikmati dalam. Walaupun besar, walaupun kata-kata termasuk kata-kata kita banyak, tapi tidak terbukti dalam perbuatan-perbuatan kita. Kata-kata lebih pohon kalau tidak terbukti dalam seperti ayat pasal 2 ayat yang mantap perbuatan pada hakikatnya. Homisinum lewat pembawa perbuatan sia-sia. Ada hakikat itu. Tidak ada apa-apa dalam hidup kita. Kan kita selesai. Dia boleh semua. Karena itu yang harus memberikan salam kepada 12 bangsa kepada pengikut Kristus seperti mana percaya untuk bagaimana mencintai hidup kita melalui kata lidah yang ada adalah anggota tubuh yang diciptakan sangat kecil, tapi kalau Yakobus mengingatkan sangat berbahaya. Dia bagaikan racun penuh dengan kejahatan untuk meracuni hidup dengan kata. Nak nasi, namor itu hidupnya selalu menang. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, tapi dia punya kata-kata penuh sia-sia. Karena Yakobus mengingatkan. Jangan sampai lidah ini adalah ciptaan anggota tubuh dalam hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan sampai kita selalu menggunakan lidah kita dengan penuh kata-kata yang mendatangkan dosa. Dan lidah kita tidak mendatangkan keselamatan dalam hidup, tapi yang mendatangkan kutuk dan mendatangkan malapetaka dalam hidup. Karena itu Yakobus bilang, dengan lidah muliakanlah Tuhan, bukan dengan lidah mau tidak. Marilah kita mengakui hidup ini adalah milik Tuhan. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita harus melakukan apa yang dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab kita, baik dalam pribadi, tanggung jawab iman kita kepada Tuhan, tanggung jawab dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai anak, harus benar-benar bertanggung jawab dalam masyarakat dan dalam organisasi, dalam lingkungan berjamaah, bermasyarakat, berkeluarga, benar-benar kata-kata kita menciptakan damai sejahtera. Karena kata-kata kita menyampaikan damai sejahtera, itulah kesejahteraan. Tapi kata-kata kita menyampaikan kutuk, itulah kutuk sendiri dan oleh dan Homsengku amsiu tabu dan tuai sungguh pasti tidak dapat dipisahkan. Sungguh pasti tanam dua arah tetap titik tanam saja. Homo elekor mutena elekor mumurok elekor homukena homutena elekor mumurok elekor mau elekor sia-sia yang akan hanya tidur tidak pernah nyenyak. Tukang sapa hipotena karena musuh dan sampai kita tidur tidak menikmati kenyataan, makan pun tidak menikmati. Hanya karena kata-kata, hanya karena kata-kata kita tidak melindungi, tapi dia menjadi hak, menjadi bencana.
Biarlah kebenaran firman Tuhan salam dari Yakobus kepada bersyukur mendapatkan kita pada bulan-bulan damai. Marilah kita menggunakan yang Tuhan anugerahkan untuk memuliakan melalui kata-kata kita, memberikan salam secara dalam, selalu menghadirkan saluran dan senantiasa mencernihkan kasih Allah dalam perilaku mereka untuk nama Tuhan. Percaya bahwa kita tetap setia mendengar dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Sungguh kita dikasihi dan di mana saja, dalam apa saja yang kita jalani, kita alami, kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong kita. Karena perbuatan-perbuatan kita memuliakan. Bukan perbuatan-perbuatan kita membanggakan diri kita, tapi sungguh walaupun kata-kata kita penuh dengan rasa tidak sempurna, tetapi mana memuliakan. Tapi nahyono Wisneno komuni namo katembeni entah homolog namo toto potena homo etanan matoto homolog ataupun tidak, Allah adalah di dalam diri setia dan adil untuk memberikan upah sesuai dengan apa yang kita tahu dalam hari-hari hidup. Marilah kita hadir dalam satu persekutuan dalam perbulan kasih Tuhan, untuk kita dapat mengikuti hidup dalam ajaran, lalu kita dapat melalui kebenaran firman. Kita mengenal bahwa lidah ini tidak terlihat adalah milik Tuhan yang dipercaya. Untuk kita benar tidak mendatangkan dosa dalam hidup kita, tapi mari kita menggunakan lidah kita dengan menyampaikan kata-kata memuliakan nama Tuhan dalam untuk mendapatkan. Karena kita salah gunakan terus bilang di pangkal sang mami dan onar no main komodit no main komodit keluar di polisi kampus tidak. Marilah sungguh-sungguh bersyukur ini yang Tuhan dengan lidah yang masih segar atau lagi berkata-kata untuk membangun kehidupan iman memuliakan nama Tuhan. Yesus setia menolong, menuntun, memberkati setiap kita yang dengan penuh sukacita mau melakukan hidup ini di dalam kasihlah hidup di dalam Tuhan dengan pikiran nek komodit dan Kristen melalui patena homo dan enak komodit na pen halal amina na yono tetus amina dan senantiasa menghadirkan Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan kebenaran firman yang kita dengan sukacita membaca, mendengar. Dia akan menuliskan kebenaran